Assalamualaikum, halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku masih mau berbagi share lagi guys tentang pengalaman aku pernah bekerja di Indomaret dan Prima Freshmart. Aku bakal kasih tahu kalian perbedaannya apa aja sih kerja di Prima dan juga di Indomaret. Oke, sebelum aku lanjut videonya, aku minta bantuan kalian buat support channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Langsung aja ya guys, aku mau kasih tahu ke kalian. Jadi aku pernah kerja di Indomaret dan juga di Prima Freshmart. Jadi perbedaannya memang mereka sama-sama menjual produk, tapi beda guys. Jadi kayak Indomaret tuh produknya tuh lebih banyak, lebih variatif, dan dia tuh lebih ke ke arah sembako gitu guys, kebutuhan pokok. Kayak dia jual beras, jual minyak minyak juga jual, telur jual, ciki-ciki dan snack dan minuman juga jual, susu bayi, popok, kosmetik pun juga ada gitu ya guys. Nah, sedangkan di Prima Freshmart ini dia jualnya kayak ayam potong, frozen food gitu guys, kayak sosis. Dia juga ada minyak sih, cuman lebih sedikit variannya, dan juga ada minuman dan snack, tapi juga cuma sedikit kayak sebagai pelengkap gitu guys. Nah, karena di Indomaret ini dia jualnya berbagai macam, pastinya produknya lebih banyak kan guys, itemnya. Jadi kalau datang barang itu juga lebih banyak gitu guys. Jadi ya kalau misalkan kita datang barang gitu ya kita displaynya lebih banyak gitu, dan kelar selesai displaynya juga lebih lama, ditambah dengan traffic konsumennya juga lebih banyak guys. Karena di Prima ini kan kayak minimarket yang khusus jual kayak ayam potong dan frozen food gitu, dia fokusnya di situ gitu guys. Jadi untuk traffic pembelinya dia lebih sepi gitu guys, nggak sebanyak di Indomaret yang jual kosmetik juga ada, gula juga ada gitu guys. Nah, terus dia datang barangnya juga nggak terlalu banyak, sekali datang ya bisalah kita kerjain cuma 1 jam gitu guys gitu. Tergantung event ya guys, kecuali kayak lagi ada event lebaran, mau lebaran atau takbiran atau tahun baru, dia pasti datangnya juga banyak, karena kan permintaan konsumen tuh lebih banyak gitu guys, pasti datang barangnya banyak. Nah, paling cuma event-event tertentu aja gitu guys kalau datang barangnya banyak. Nah, selain itu kalau di Indomaret itu kan ada rokok ya guys. Untuk kasir itu dia kerjanya pasti ada SO rokok gitu setiap hari, tergantung tiap toko ya guys. Kalau aku waktu itu sih di ada tugasnya gitu, setiap kasir tuh, setiap persif tuh kita ada SO rokok. Jadi kan rokok itu rawan hilang ya guys, jadi kita tuh harus SO gitu guys, biar ketahuan gitu hilangnya di shift siapa gitu. Nah, terus kalau di Prima kan nggak ada gitu guys. Seperti yang aku bilang, dia jualnya produk yang khusus ayam potong, nugget-nuggetan dan sosis. Jadi dia nggak ada rokok gitu guys. Jadi dia kalau dibandingin kerjanya memang lebih sedikit ya guys kalau kita bandingkan. Karena di Indomaret jelas produknya banyak, itemnya lebih banyak, pasti kita pengawasannya juga lebih banyak. Ditambah ditambah kalau misalkan lagi pengawasan gitu ya, pengawasan kita pasti lebih ekstra dong, karena kita udah sambil ngasirin gitu, terus sambil pengawasan juga, konsumennya kan lebih banyak gitu. Sedangkan di Prima ini ya konsumennya tuh sekali masuk tuh bisa dihitung guys, 3 orang, dan ya kelihatan gitu guys. Jadi kayak untuk untuk kehilangan itu kayaknya lebih tipis. Untuk resiko kehilangan barang di Prima itu lebih tipis dibandingkan di Indomaret yang traffic konsumennya tuh banyak ya. Tapi kan kehilangan ini kan bisa dari internal ataupun eksternal juga ya guys, kita nggak ada yang tahu. Kalau dari eksternal kayak dari konsumen gitu, ini resiko kehilangannya tuh lebih tinggi di Indomaret dibandingkan di Prima. Jadi untuk kalau kita kerja di toko gitu kan guys, kita juga nanggung kalau barang hilang gitu guys. Jadi untuk resiko nanggung barang hilang lebih besar di Indomaret dibandingkan di Prima Freshmart. Untuk eksternal ya guys. Kalau internal itu lain lagi, aku nggak mau bahas di sini. Nah, terus kalau di Indomaret juga karena konsumennya lebih banyak,
Jadi kita sebagai kasir nih guys, harus ekstra lebih hati-hati lagi guys buat kembalian ataupun uang palsu ataupun menggunakan kartu gitu guys. Kalian harus cek lagi kartunya palsu atau enggak gitu. Jadi kita nggak usah buru-buru gitu guys, karena kan apapun yang hilang nanti, entah uang kasirannya kurang atau gimana, itu kita yang ganti gitu guys sebagai kasir. Itu tanggung jawab kita, makanya kita bener-bener harus teliti banget, nggak usah buru-buru, nggak usah apa ya, tapi nggak buru-buru bukan berarti lambat ya guys. Jadi kayak kita tuh kerjanya ya benar-benar diperhatiin lagi, lebih teliti. Yang penting tuh kerjanya tuh kita nggak gerusak-gerusuk gitu guys, karena ya itu biasanya kan kalau rame kita kayak panik gitu ya, panik, wah antrian udah banyak nih gitu, terus kalian buru-buru terus ada barang yang nggak ke scan. Itu kalau barangnya nggak ke scan tapi kalian masukin ke kantong belanja konsumen dapat barang gratis. Kalau konsumennya jujur, kalau enggak ya udah dia terima gratis aja. Atau enggak kalau konsumen yang teliti, dicek lagi, oh ini barangnya belum masuk nih di struk, saya mau bilang mbaknya, kalau konsumen yang nggak teliti setiap belanja langsung buang struknya, gimana? Kalian yang rugi guys, kalian yang ganti, kalian sama aja ngasih barang gratis ke mereka gitu guys. Selain itu kembalian juga guys, rata-rata kasir nih sering kebolak gitu guys. Misalkan belanja 75, jadi dia nginget 75 uangnya 100, yang dikembaliin pun 75 gitu guys, bukan 25. Nah kalian harus bener-bener hati-hati banget, karena aku juga pernah kayak gitu guys. Itu guys, jadi untuk karena traffic konsumennya lebih banyak di Indomaret, jadi menurut aku kalian bener-bener harus hati-hati banget, ngembalin uang, nggak boleh buru-buru. Sedangkan kalau di Prima, seperti yang aku bilang tadi, konsumennya tuh bisa dihitung, sekali masuk paling satu, dan itu pun pokoknya trafficnya beda banget deh guys, beda banget. Jadi kita nggak gerusak-gerusuk, nggak buru-buru gitu guys. Nah tapi kalau di Prima ini kita harus bisa motong ayam, jadi kan dia jual ayam potong, jadi kalau ada setiap konsumen yang minta potong ya kita harus bersedia motong gitu guys. Kalau di Indomaret kan nggak ada gitu guys. Jadi perbedaannya itu ya guys, masing-masing ada apa ya, ada enaknya ada enggaknya gitu. Nah di Prima pun juga gitu ya guys, resikonya lumayan tinggi ya. Kayak kalian harus motong yang nggak biasa motong, bahaya nih. Maksudnya kalau misalkan orangnya beli tiba-tiba 5 ekor, terus tiba-tiba ada konsumen masuk lagi, karena kan di Prima itu kita jaga cuma sendiri ya per shift. Kalau shift malam, kalau shift siang baru ada 2 orang. Nah jadi kalian nggak usah terlalu buru-buru juga gitu guys. Yang penting kalian fokus sama yang kalian kerjain dulu gitu, tapi sambil pengawasan juga gitu. Motong ayamnya gitu hati-hati, jangan terburu-buru, karena resikonya ya tangan kalian bahaya. Tapi tenang aja kok guys, nanti pasti di training pas buat motong ayamnya gitu. Nah di Prima ini juga kalau misalkan kalian belanja itu, konsumen yang masuk itu biasanya kita lobby atau apa ya istilahnya ya, kita antar gitu. Kita bantu dia mau cari apa, karena kan seperti yang aku bilang traffic konsumennya lebih sedikit dibanding di Indomaret. Sampai itu juga kita selain kita bantu dia, kita juga bisa tawarkan produk-produk yang sedang promosi gitu guys. Sedangkan kalau di Indomaret kan konsumennya ngambil sendiri barang-barangnya gitu guys. Nah terus kalau di Indomaret itu ya kita lebih banyak belajar ilmu sih kalau menurut aku ya. Kayak SO pakai DCP itu biasanya ada, tapi sedangkan di Prima itu nggak ada guys. Jadi ya nambah ilmu aja gitu sih. Terus apalagi ya guys, jadi lupa guys. Pokoknya udah itu aja deh kayaknya guys, selebihnya yang aku inget. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang udah ngelamar kedua tempat, Indomaret atau Prima, terus dapat panggilan dua-duanya nih. Semoga ini bisa buat jadi bayangan kalian kira-kira mau lebih serak ke yang mana gitu guys. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa komen, like, dan share. Dadah.